Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang diselenggarakan oleh DEKI, Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia yang tentunya mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf ataupun zakat secara amanah, profesional dan tepat sasaran, dan juga membantu saudara-saudara kita di Palestina ya secara amanah, profesional dan tepat sasaran. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang ingin zakat, infak, sedekah ataupun membantu saudara kita di Palestina melalui lembaga resmi, monggo bisa melalui kami. Silakan hubungi di 0813-8500-2300 ataupun juga di nomor rekening di bawah ini. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya para pejabat yang sudah disumpah dengan Al-Quran tapi kemudian korupsi ketika sudah menjabat, artinya melanggar sumpahnya ya Ustadz? Jadi korupsi itu sebuah tindakan kejahatan yang merusak tatanan dan hukumnya haram dan dosa besar. Padahal Allah itu berdasarkan kita agar kita makan harta yang halal saja. Nah, dalam kaitan ini banyak ayat yang melarang orang itu makan harta haram. Contohnya surah An-Nisa ayat 29 Allah katakan dengan memanggil orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang beriman jangan makan harta dengan cara yang batil. Khusus korupsi itu dalam bahasa Arab namanya ghul, man gholla. Itu Quran ada acara An-Nisa ayat Al-Imran 161. Faman ghalla ya'ti yaumil qiyamah. Orang yang korupsi itu kan penggelapan kan? Iya, penggelapan, penipuan, penggelapan. Itu akan datang dengan dosa penggelapan itu. Nah, kalau seorang pejabat yang biasa bersumpah ya, pakai Al-Quran, bersumpah dengan ayat Allah boleh. Ya boleh sumpah dengan selain Allah nggak boleh, itu nggak boleh. Itu bersumpah kemudian melanggar sumpahnya dengan korupsi, itu dosanya sangat besar sekali. Pertama dia melanggar sumpahnya, kedua dia melakukan kejahatan korupsi. Maka dia harus taubat Allah Taala, cuman dia harus namanya membayar kafarah sumpah karena melanggar sumpahnya. Kalau Muslim melanggar sumpahnya wajib membayar denda. Dendanya apa? Allah sebutkan dalam surah Al-5 ayat 59, yaitu mudah dendanya kalau memberikan makan kepada 10 orang miskin, kemudian atau memberikan pakaian kepada mereka, kalau nggak mampu puasa 3 hari. Itu pelanggaran sumpahnya, ditebus dengan itu. Cuman korupsinya harus dikembalikan. Karena harta korupsi itu haram untuk siapa saja. Karena pemilihan jelas dikembalikan benda yang dikorupsi ke pemerintah. Dia untuk keluarga haram, untuk kita pun haram, untuk siapa pun haram. Bidang doang riba ya. Uang riba ya haram tapi lebih ringan daripada korupsi. Riba itu haramnya bagi yang pelakunya saja 4 orang. Rendernya, nasabahnya, saksinya, pegawainya, yang menulisnya. Tapi kalau uang korupsi untuk semuanya haram. Termasuk untuk anak-anak pejabat yang korupsi ini. Orang miskin, kita pun mungkin dikasih uang haram juga. Tapi kalau uang hasil riba, misal anak ini nggak tahu bapaknya kerja, nggak masalah. Untuk orang miskin pun halal. Ya. Tapi yang riba dosanya besar sekali. Tapi untuk korupsi itu jadi yang tadi pegawai yang tadi dah bersumpah jadi dia dosa melanggar sumpahnya dan harus kafarah, korupsi harus dikembalikan dan taubat Allah. Oke. Berarti tadi ya dosanya double dosa melanggar sumpah, apalagi atas nama Al-Quran gitu ya. Yang kedua ya dosa korupsi, penggelapan tadi ya, tidak amanah gitu ya. Kalau misal sumpah itu kayak kan di Indonesia ini adalah sumpah pocong, sumpah apa itu enggak sesuai dosa ya. Berkatakan bagian dari syirik kecil. Syirik ya. Karena sumpah harus dengan nama Allah atau ayat-ayat Allah saja, sifat Allah. Demi zat yang maha melihat nggak apa-apa, tapi demi Rasul nggak boleh. Apalagi demi pocong gitu kan, nggak boleh. Tapi kalau ini saat di masyarakat itu pelaksanaannya ya dipocong, tapi pakai Al-Quran nyumpahnya, nggak boleh. Tetap ini. Jadi sumpah tuh harus dengan nama Allah saja, nggak boleh digandingkan. Banyak orang Islam demi Allah dan Rasulnya, kan ada gitu, nggak boleh. Demi Allah bener tambah Rasul nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Artinya tadi ya sumpah itu harus dengan nama Allah saja. Kalau yang sumpah bebas Allah,
Maka Allah bersumpah dengan masa, dengan baduha, dengan apa saja. Allah bebas. Kalau manusia bersumpah harus dengan nama Allah saja atau sifat-sifat Allah. Oke, alhamdulillah menambah pengetahuan kita ya, pencerahan kita di masyarakat Indonesia khususnya ya. Ini banyak ya terkait sumpah-sumpah ini, ataupun juga tadi ya bagaimana konsekuensi dari pejabat yang melanggar sumpahnya ketika bersumpah menggunakan Al-Quran dan melanggar ternyata korupsi gitu ya. Oke, mudah-mudahan jadi pencerahan menjawab pertanyaannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.